Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Pastinya sehat selalu ya. Di kondisi yang lagi luar biasa prihatin ini, mudah-mudahan segala keberkahan, kesehatan, kenikmatan yang tak terhingga dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita syukuri, karena hakikat dari hidup ini adalah mensyukuri segala nikmatnya. Itu ya teman-teman. Oke, perkenalkan, nama saya Anggun Widi. Kali ini saya akan coba menjelaskan apa itu tasmin. Mungkin teman-teman pernah dengar tasmin itu apa sih gitu ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tasmin itu apa, gitu ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tasmin itu ada dua makna teman-teman. Pertama secara harfiah dan yang kedua secara filosofi. Kalau secara harfiah, tasmin itu sebenarnya singkatan teman-teman. Jadi tasmin itu kepanjangan dari entas miskin. Jadi gerakan bersama dalam berbuat nyata mengentaskan kemiskinan. Sedangkan secara filosofi, tasmin itu adalah gerakan yang dibentuk berdasarkan pribadi yang penuh prinsip melayani, penuh inovasi, dan selalu taat dengan aturan hukum yang berlaku menuju tatanan masyarakat yang mapan dan maju bersama. Itu ya. Jadi kita itu mau bikin sebuah gerakan di mana di situ isinya itu saling melayani, saling melengkapi, ditambah dengan inovasi-inovasi yang ada, tetapi tetap dalam sebuah kaidah hukum yang berlaku. Jadi artinya ketika nanti tatanan yang kita tuju itu tatanan yang mapan dan maju itu tidak ada masalah ke depannya. Gitu teman-teman. Jadi secara makna dari harfiah maupun filosofinya sudah mulai kegambar kan? Apa itu tasmin? Oke, kita lanjut. Kenapa ide tasmin ini muncul gitu ya? Jadi sebenarnya sih ini karena keprihatinan teman-teman. Keprihatinan kita bersama bahwa secara fakta kenyataan hari ini, angka kemiskinan terutama di Indonesia ini terus naik teman-teman. Jadi apalagi dengan adanya kasus COVID-19 ini luar biasa. Ada 22 provinsi yang ternyata terjun bebas. Jadi makin terpuruk karena kita paham ya, pertama yang jelas anggaran pendapatannya mereka tidak ada gitu. Tetapi mereka juga harus konsen gimana merawat itu ya, melayani masyarakat, memberi bantuan, otomatis makin turun tuh tingkat kesejahteraan. Belum lagi dari kita sendiri, karena memang dampak dari COVID ini luar biasa, baik pekerjaan, penghasilan, lain-lain, akhirnya suka tidak suka, mau tidak mau, ini angka kemiskinannya terus menaik gitu ya. Jadi ada 22 provinsi yang tertingginya ini di Sulawesi Tengah untuk angka kemerosotannya. Jadi ini keprihatinan kita bersama yang akhirnya kita berpikir kita harus ada langkah konkret ya, solusi yang kita bisa persembahkan untuk nusa dan bangsa. Jadi lahirlah tasmin. Kenapa? Karena memang COVID ini, kemiskinan ini, pengangguran ini ancaman bersama yang harus kita hadapi bersama, ya. Jadi oke sih bahwa namanya COVID ini anggaplah sebagai biang kerok gitu ya. Akhirnya jadi makin banyak orang-orang yang termiskinkan gitu ya. Banyak orang-orang, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, teman-teman kita yang akhirnya dia menjadi pengangguran. Tapi ketika kita tidak berbuat, hanya istilahnya ya cuma hanya nonton aja gitu ya, hanya asik dengan diri sendiri, ya pada akhirnya ini akan jadi sebuah ancaman besar
karena mereka sendiri kan juga butuh makan ya, mereka sendiri butuh penghasilan. Akhirnya ketika memang merasa tidak diperhatikan, otomatis akan timbul apa ya, pikiran-pikiran negatif yang akhirnya apa ya, mengarah ke kriminal gitu, mengarah ke tindak kejahatan. Makanya ancaman-ancaman ini, miskin, ancaman pengangguran ini harus kita hadapi bersama. Jadi kebersamaan inilah yang akan jadi solusi. Jadi bukan hanya kita ngandelin pemerintah dengan bantuan sosialnya, baik itu pemerintah daerah maupun pusat, tapi seyogianya kita pun yang memang punya ide, punya solusi, punya inovasi, kita harusnya ikut andil gitu. Makanya kenapa kita berpikir, yuk kita bikin tasmin yuk. Karena gini, seperti layaknya lidi gitu ya, sapu lidi, itu kalau satu gak ada maknanya. Tapi ketika bersama, kotoran-kotoran sebanyak apapun bisa kita bersihkan gitu. Nah, artinya kita mau coba ngerangkul teman-teman bersama, yuk, bahwa kemiskinan ini, bahwa pengangguran ini tidak bisa diselesaikan hanya mengandalkan dari pemerintah saja. Butuh peran aktif kita semua. Jadi untuk bisa memotong mata rantai kemiskinan dari pandemi ini ya harus dari kita-kita juga gitu, yang mulai bergandengan tangan, berangkulan untuk menciptakan sebuah peluang baru gitu ya. Karena tadi yang 22 provinsi ini sudah turun drastis tadi ya, ini masih surveinya masih di bulan Maret 2020. Nah, menurut Indef sendiri, ini akan ada lonjakan yang luar biasa di bulan September. Nah, sekarang kita kan sudah Desember ya. Berarti otomatis ini akan jadi sebuah malapetaka yang luar biasa ketika kita hanya berdiam diri, teman-teman. Itu ya. Jadi solusi dari masalah ini, masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah Covid ini memang harus dari kita bersama. Tidak bisa hanya satu pihak saja, pemerintah saja gitu. Jadi yuk kita berangkulan tangan, yuk kita bergandengan untuk bisa memberikan solusi baru untuk teman-teman sahabat kita semua. Nah, jadi karena tadi idenya bisa dibilang visi misinya juga bagus. Alhamdulillah program ini didukung penuh. Pertama ada namanya klub pengusaha, teman-teman. Klub pengusaha itu apa? Jadi seperti namanya aja klub gitu ya. Alhamdulillah di dalamnya ada ya kumpulan-kumpulan pengusaha yang dimana selama ini sudah berkiprah dari 2015 bahkan 2017 itu cukup kencang kiprahnya. Itu bikin coaching, bikin mentoring gitu ya, pelatihan-pelatihan, upgrade ilmu, bahkan ketika ada teman-teman yang memang baru mau belajar di dunia usaha, mau mengembangkan usahanya tapi dia bingung gitu ya, dibantu untuk bikin branding, bikin promosi segala macam. Alhamdulillah klub pengusaha ini sudah eksis dan portofolionya juga sudah sangat lengkap. Nanti bisa teman-teman searching sendiri apa itu klub pengusaha. Terus yang kedua ada namanya Istana Gaharu, teman-teman. Teman-teman pasti dengar ya apa itu Gaharu ya. Jadi Gaharu ini kan kalau di hadisnya sendiri bukan dianggap ya. Memang di Al-Quran sendiri di hadis itu disebutkan bahwa aroma surga itu ya gaharu gitu. Nah, bagi kita sebagai muslim bahkan di beberapa agama, beberapa adat itu gaharu ini sesuatu yang memang agung gitu ya, sesuatu yang memang punya nilai yang luar biasa. Nah, cuman gaharu ini mahal, image-nya mahal gitu ya. Tidak semua orang bisa menikmati, tidak semua orang bisa memiliki. Nah, Indonesia ini ternyata sumber gaharu paling melimpah di seluruh belahan bumi. Banyak gaharu-gaharu yang masih belum dioptimalkan, banyak petani-petani gaharu
yang bingung mau diapain ini udah banyak banget gitu loh. Akhirnya kita berpikir, kenapa nggak kita coba apa ya, kalau kalau orang kan identik dengan gaharu itu kan dengan wewangian gitu ya, paling dupa, minyak wangi dan segala macam. Ternyata setelah kita coba searching, gali, ternyata memang gaharu itu bukan hanya untuk wewangian teman-teman, bukan hanya untuk dupa dan lain-lain. Ternyata ketika di apa ya, di teknologi, di apa, diolah dengan teknologi tinggi, ini sebenarnya punya manfaat maksimal juga untuk kesehatan gitu ya. Dan yang luar biasanya gaharu ini, dia bersifat sebagai booster gitu. Maksudnya booster begini. Jadi misalnya kita lagi mau coba ngeracik sabun ya. Sabun ini misalnya kandungan pewanginya 2%, terus kandungan macam-macamnya sekian persen gitu ya. Katakanlah 2, 3, 5% gitu lah. Nah, kadang-kadang ketika itu dikombinasi, ada beberapa kandungan yang akhirnya tenggelam gitu, jadi nggak muncul gitu. Jadi istilahnya misalnya harusnya pewanginya, aromanya itu 2%, karena kecampur dengan pelembut gitu, kecampur dengan yang lain, akhirnya ini 2%-nya nggak muncul nih. Nah, akhirnya untuk bisa memunculkan ditambahin lagi kan, bukan lagi 2%. Jadi bisa 4, bisa 5, bisa bahkan 10% gitu. Cuman pertama kan ketika itu ditambahin, pertama yang pasti akan muncul adalah cost-nya akan muncul, jadi lebih mahal. Terus yang kedua, belum tentu dengan dia banyak itu walaupun lebih wangi, belum tentu akan manfaatnya akan jadi maksimal, karena bisa kecenderungan karena dia kebanyakan gitu ya. Nah, ternyata ketika tadi misalnya pembuatan sabun ini dikasih dengan gaharu, walaupun yang tadi cuma 2%, itu akan muncul. Terus kandungan-kandungan juga akan muncul, jadi akan jadi booster gitu loh. Jadi dengan dosis yang sama, masing-masing kandungan ini akan keluar manfaatnya tanpa merubah apa ya istilahnya, kandungan yang masing-masing itu. Tapi ini gaharu sendiri punya nilai apa ya, kesehatan yang tinggi, bahkan di luar negeri itu untuk bisa terapi kanker, asma dan lain-lain, dan bahkan antioksidannya ini tinggi banget gitu. Makanya dengan adanya potensi tadi ya para petani gaharu, terus dengan apa ya, dengan ternyata ini kandungannya luar biasa, akhirnya kita coba bikin konsep sama teman-teman, gimana ketika satu produk nih, contoh misalnya kayak kopi ditambahin gaharu, ternyata akan jauh lebih maksimal, tapi gimana caranya nih harganya nggak mahal gitu. Karena kan kalau saat ini orang identik dengan gaharu itu mahal gitu. Terus misalnya kita bikin skincare yang sudah ada, kita coba tambahkan unsur gaharu, ternyata lebih maksimal, lebih optimal, dan ternyata nggak mahal-mahal amat kok, bisa terjangkau gitu. Nah, ke depan di Istana Gaharu ini akan bikin produk-produk yang tanda kutip berbasis gaharu tadi ya, ada sentuhan gaharunya dengan kualitas yang bagus, harga yang terjangkau, dan ini kita akan bikin produk-produk yang fast moving gitu. Jadi mungkin bisa nanti ke depan ada mie gaharu, ada coklat gaharu, ada es krim gaharu gitu. Jadi apapun serba gaharu. Belum nanti dengan kita bikin kayak edu wisata gaharu gitu ya, dengan perumahan yang memang di dalamnya ada unsur-unsur gaharu gitu. Jadi Istana Gaharu ini mengkonsepkan all about gaharu ini untuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi karena memang dari sisi apa ya, agama, dari sisi adat, gaharu ini jadi sesuatu yang agung, kenapa nggak kita coba perkenalkan ke masyarakat luas dengan lebih apa ya, lebih familiar, lebih apa ya, istilahnya orang akan jauh lebih, oh ternyata gaharu tuh nggak seperti itu juga, nggak semahal itu juga, ternyata bisa menikmati, gue bisa menikmati loh, gue bisa merasakan dampak dampak manfaatnya dan lain-lain gitu. Itu ya sekilas tentang Istana Gaharu. Terus yang ketiga ada namanya pengusaha wisata. Seperti namanya ya, yang namanya wisata ya usaha jalan-jalan, usaha touring, travel segala macam. Jadi ini ada sebuah pengusaha yang memang dia concern di dunia traveling. Kenapa? Karena salah satu penghasil devisa terbaik, terbanyak, termurah itu ya pariwisata. Dan Indonesia ini kaya dengan wisata teman-teman. Luar biasa.
sisi-sisi wisata Indonesia masih belum tergali banyak, dan ini bisa kita optimalkan, kita bisa saling berangkulan untuk memperkenalkan bahwa Indonesia ini indah banget, Indonesia ini penuh dengan potensi. Cuman memang kalau hari ini ngomongin wisata masih lockdown ya teman-teman. Tetapi ini ke depan, karena memang kita bicara Tasmin ini bukan hanya saat ini juga, ini nanti ke depannya akan seperti apa. Jadi pengusaha wisata ini ikut mensupport. Salah satu yang diberikan adalah pengusaha wisata ini memberikan sebuah aplikasi, yang aplikasinya itu diberikan ketika teman-teman gabung di Tasmin Asia, yang nilainya juga sebenarnya mahal gitu ya. Nah itu diberikan aplikasinya. Kenapa? Salah satunya adalah ketika teman-teman bergabung ini bisa langsung jadi pengusaha-pengusaha, karena di dalamnya itu ada aplikasi itu ada usaha wisata tentunya, ada PPOB, bisa juga buat beli tiket pesawat, tiket kereta, tiket bus, bayar listrik, terus juga bisa juga buka pengiriman gitu ya, pengiriman jadi misalnya teman-teman punya online ya, karena kan hari ini kan kita udah serba online nih, teman-teman buka usaha online gitu ya, jualan online. Nah ketika ada konsumen yang minta dikirim, teman-teman tidak perlu jauh-jauh ke istilahnya ke agen-agen pengiriman itu. Jadi cukup dari aplikasi teman-teman sendiri, tinggal dibuka, tinggal pilih pengirimannya apa gitu ya, misalnya mau pakai si cepat, mau pakai JNT, mau pakai yang lain-lain, di situ ada pilihannya. Jadi cukup teman-teman kirim satu pun, itu barang akan dijemput dan akan diantarkan. Kalau secara harga gimana? Harga insya Allah relatif sama dengan harga reguler yang ada di agen-agen pengiriman yang lainnya. Tapi keuntungan yang lain, teman-teman akan dapat komisi. Jadi contoh misalnya gini, saya kan jualan online ya. Biasanya kan saya kirim pertama setiap jam 5 saya harus ngerekap, terus akhirnya harus saya kirimkan ke agen-agen itu ya, misalnya agen A, agen B, agen C itu jam 5, karena kenapa harus jam 5 itu, biar nomor resinya bisa kita kasih ke si pembeli. Nah kalau kondisinya lagi hujan itu sore-sore itu ya, aduh mager banget gitu. Terus cuma hanya satu ya, misalnya ada 3 tapi harus mencar ke sana mencar ke sini gitu ya, harus ke agen A, agen B, agen C, aduh kan lama-lama juga capek juga ya gitu ya. Jadi kalau di sini cuma pengiriman satu aja, teman-teman tinggal buka aplikasi, tinggal order di situ, habis itu nanti dari si providernya itu, si vendornya itu akan jemput, gampang kan. Terus yang kedua, langsung keluar resi. Jadi ketika memang misalnya sudah di-input, resinya keluar, tinggal dikasih ke customer. Dan enaknya lagi, dari harga yang terpublish itu kita masih dapat komisi. Jadi hitung-hitung dapat diskon untuk diri sendiri lah, jadi gitu ya. Jadi misalnya kita ada pengiriman, katakanlah ternyata sebulan bisa 100.000, sejuta, bahkan 10 juta untuk biaya pengiriman. Kalau kita dapat 10%-nya aja, itu kan sebuah penghematan teman-teman. Itu belum nanti buat teman-teman bisa buka pembayaran listrik, jual beli pulsa, bayar PAM dan lain-lain, di situ bisa. Atau mungkin juga buka untuk usaha travel, nanti kalau sudah normal juga bisa gitu. Berikutnya ada PT Neo Asia Anugrah. Jadi PT Neo Asia Anugrah ini adalah sebuah perusahaan yang dia spesialis untuk bikin produk, karena memang terhubung dengan pabrik-pabrik gitu ya, terhubung dengan pengusaha-pengusaha atau produsen-produsen. Jadi ketika ada teman-teman yang ingin punya produk dengan kualitas yang baik, brand sendiri, ini spesialisnya si Neo Asia Anugrah ini. Jadi si PT ini sudah melayani beberapa usaha, baik itu konvensional, network, maupun yang digital marketing. Ketika dia butuh produk yang bagus, ini tinggal confirm ke dia, nanti kita diciptakan, akan dibikinkan, akan diracikan gitu ya, dengan dengan kualitas yang pastinya juga bagus, dan akan diproduksikan di usaha-usaha atau di pabrik-pabrik yang sudah standarisasi HACCP, sudah GMP dan segala macam itu. Jadi ini keren banget perusahaannya. Bahkan luar biasanya, dari PT ini juga ketika teman-teman gabung, ini teman-teman akan langsung dikasih goodie bag.
berupa Propolife senilai 300.000. Coba. Jadi terima kasih untuk PT Neo Asia Anugrah atas kontribusinya, atas dukungannya. Terus berikutnya ada PT Media Solusi Utama. Jadi PT ini adalah sebuah PT advertise ya, PH mungkin kalau orang orang banyak bilang gitu ya. Nah, kebetulan ini akan support dari sisi branding, yang akan support dari sisi materi-materi iklan, dari sisi mekanisme-mekanisme yang berhubungan dengan publisitas. Jadi lewat perusahaan ini juga Tasmin maupun nanti produk-produknya akan diberikan akses untuk ke kalangan menengah ke atas. Jadi ke artis, ke politikus, ke tokoh-tokoh gitu ya. Nah, salah satu persembahannya dari PT Media Solusi Utama ini adalah yang kenapa kok Tasmin baru muncul tiba-tiba sudah ada Stinky ucapan gitu ya. Terus nanti juga ada beberapa artis lain, politikus lain gitu ya. Karena alhamdulillah didukung penuh sama perusahaan ini. Jadi terjawab ya kenapa nanti di slide berikutnya kok ada video klip Stinky itu kok bisa ada produk kita, ada Tasmin gitu. Terus nanti di konser-konser Stinky atau mungkin ada band-band yang lain atau mungkin ada artis lain kok ada Tasmin, ada produk-produk Tasmin gitu ya, karena memang salah satu support dan dukungan dari perusahaan ini. Terus yang ketiga ada Koperasi Tasmin Asia Galilea. Jadi gini teman-teman, konsep ini memang kita bikin agak berbeda dengan konsep-konsep sebelumnya. Jadi konsep bentuknya adalah komunitas yang di dalamnya teman-teman nanti bisa menjadi wirausaha, bisa bisa membuka peluang gitu ya dengan usaha PPOB, tour travel dan lain-lain gitu ya. Nah, karena memang kita punya produk-produk gitu ya yang bisa dioptimalkan, nanti teman-teman bisa ikut menjadi reseller segala macam. Cuman kami tidak mau seperti kayak yang lainnya. Ya orang jadi reseller cuma cukup reseller dikasih komisi udah selesai. Orang misalnya mau komunitas kumpul-kumpul kita kasih coaching, kita itu selesai itu. Kita nggak mau. Jadi dari setiap penjualan produk, dari setiap penjualan program, ada program-program kita yang ternyata nanti dilirik sama lain, baik itu artis, tokoh segala macam, atau mungkin produk-produk kita juga nanti ada penjualan segala macam. Dari setiap itu kita sisihkan teman-teman, kita sisihkan. Nah, budget itu dikemanain? Kita akan kumpulkan, nanti akan kita bagi ke teman-teman menjadi sisa hasil usaha setiap tahunnya. Jadi teman-teman cukup gabung di sini, cukup ngikutin perkembangannya gitu ya. Teman-teman masih punya harapan akhir tahun dapat kebagian dari apa usaha-usaha yang kita kelola gitu loh. Nah ini yang mungkin akan menjadi pembeda dari konsep-konsep sebelumnya gitu ya. Nah karena memang ada sisa hasil usaha ini, berarti kan harus ada platform, ada konsep yang memang memungkinkan untuk melakukan itu gitu. Jadi akhirnya kita gandeng, kita bersama-sama kita bikin namanya Koperasi Tasmin Asia Galilea. Nah, jadi artinya secara aturan main itu nanti aturan mainnya seperti perkoperasian. Jadi teman-teman masuk ini akan menjadi anggota koperasi yang memang konsepnya adalah setoran pokok gitu ya. Tetapi dari setoran pokok ini teman-teman akan diberikan produk senilai 1,8 juta gitu ya. Walaupun istilahnya gabungnya itu tidak seberapa, tapi akan dapat benefit yang luar biasa. Terus apakah ada simpanan wajib? Ada. Jadi sebulan sekali teman-teman harus melakukan simpanan wajib sebesar 100.000. Tapi dari 100.000 ini tidak dikelola sama koperasi. Langsung dikembalikan ke akun masing-masing yang tadi yang teman-teman sudah diberikan aplikasi gitu ya, yang dari pengusaha wisata itu. Nah, jadi teman-teman ketika setoran 100.000 misalnya ya, karena memang kan kita kan aturannya 100.000. Nah, duit itu hanya parkir di koperasi itu hanya buat pendataan, setelah itu akan dimasukkan kembali sama koperasi ke akun teman-teman masing-masing. Jadi silakan duit itu dipakai untuk transaksional, untuk PPOB, untuk beli tiket, untuk segala-segalanya terserah teman-teman lakukan, untuk pengisian OVO, GoPay dan lain-lain.
atau bisa dicairkan langsung. Jadi tinggal nanti ditransfer ke rekening teman-teman kembali, tinggal diambil lagi gitu. Jadi komitmen kami tidak mengelola dana dari teman-teman. Jadi karena memang prinsip kami ini gimana caranya menciptakan situasi yang kondusif gitu ya, bagaimana memberikan pelayanan, berangkulan mengentaskan kemiskinan. Jadi kami tidak mengelola dana itu. Jadi ketika gabung di kami, monggo silahkan, ini fasilitasnya. Terus yang kedua, ketika ada setoran pun ya kita akan kembalikan ke akun masing-masing. Nah, dari usaha-usaha yang kita jalankan, kita sisihkan, akhir tahunnya kita berikan sebagai SAU gitu. Nah, terus berikutnya ada PT Pengusaha Indonesia Mandiri. Nah, PT Pengusaha Indonesia Mandiri adalah payung hukum dari klub pengusaha maupun dari pengusaha wisata. Jadi kalau tadi kan klub pengusaha kan sebagai ibaratnya kayak wadah gitu ya, wadah yang menaungi perkumpulan pengusaha, terus di dalamnya ada usaha wisata juga. Nah, itu payung hukumnya itu di bawah perusahaan PT Pengusaha Indonesia Mandiri gitu ya. Jadi sinergitasnya di situ. Terus berikutnya ada Yayasan Yatim Piatu Dulur Salembur. Ini ada Opung, beliau ini salah satu tokoh kebangsaan yang luar biasa. Alhamdulillah beliau juga ditunjuk untuk sebagai pembina UKM juga gitu ya. Dan di sini salah satu nanti peran dari beliau adalah teman-teman UKM yang punya produk, teman-teman UKM yang punya istilah pengembangan di sisi perkreditan dan segala macam, karena butuh. Nah, karena memang Opung ini salah satu pembina di pusat gitu ya. Nah, jadi nanti ketika ada pencairan, ada bantuan-bantuan yang memang untuk teman-teman UKM, nah ini nanti akan ikut disalurkan juga ke kita melalui Tasmin gitu. Jadi manfaat yang akan kita dapat adalah ketika kita jadi UKM, kita juga ada tanda kutip potensi untuk bisa dibina dan mendapat bantuan gitu. Oke. Dan ada beberapa perusahaan-perusahaan lain juga yang memang sedang istilahnya diskusi intens lah dengan kita untuk ikut apa sih yang bisa kami berikan gitu untuk Tasmin. Ini nanti ketika memang semua sudah clear kita akan publish juga. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau bicara Tasmin ini, mengentaskan kemiskinan ini harus berbicara dari hulu ke hilir. Jadi harus bikin ekosistem, teman-teman. Karena kalau tidak, ya semuanya nanti akan mentah dengan sendirinya gitu ya. Jadi makanya konsep Tasmin ini adalah membangun sebuah ekosistem. Ekosistem yang akan kita bangun pertama ada namanya komunitas. Jadi harus ada manusia-manusianya gitu ya, harus ada anggota-anggotanya yang memang akan kita coba berangkulan gitu, akan kita coba rangkul untuk menjadi sebuah kekuatan besar yang di dalamnya kita akan optimalkan dengan branding. Jadi kalau teman-teman nanti ada usaha-usaha, ada produk-produk yang ingin dibantu branding pun akan kita coba bantu, akan kita coba koneksikan gitu ya dengan artis-artis, dengan toko-toko segala macam, yang pada akhirnya nanti brandingnya juga akan naik. Terus juga kita akan bikin event-event, baik itu coaching, mentoring, ataupun event-event yang lain yang akan menjadikan Tasmin ini menjadi semarak gitu ya, jadi hidup, banyak ilmu yang akan didapat. Dan yang terakhir, ujung-ujungnya apa? Marketing. Ujung-ujungnya adalah penjualan. Ujung-ujungnya adalah income yang akan teman-teman dapat, peluang-peluang usaha yang akan teman-teman dapat. Karena ya kalau memang kita hanya berkomunitas, kita hanya punya branding, ada event tapi kita tidak punya benefit secara ekonomi, ya buat apa juga gitu. Jadi kita mau bikin satu ekosistem yang saling keterkaitan antara komunitas, branding, event, marketing. Artinya ini dari sisi marketing ini dalam artian tanda kutip adalah ada sebuah mekanisme penjualan yang dimana di dalamnya itu akan ada profit yang akan bisa teman-teman dapat, kita dapat, yang akan kita bagikan untuk teman-teman semua di SHU. Nah, dari sisi komunitas, komunitas sendiri ini adalah sebuah konsep baru.
yang memang kita akan coba optimasi semua potensi kebersamaan. Kenapa kok konsep baru? Karena gini, mungkin kalau di komunitas-komunitas yang lain yang namanya coaching, mentoring itu udah hal yang biasa gitu ya. Kita pun akan ada kali itu. Tetapi yang membedakan kita, ada sebuah mekanisme yang akan kita ciptakan yang dimana ketika mekanisme tercipta ada income. Nah, income itu akan kita sisihkan, itu yang akan kita bagi menjadi SHU, teman-teman. Jadi coba perhatiin deh di komunitas mana yang Anda cukup gabung, terus tiba-tiba akhir tahun Anda akan dapat hasil, akan dapat apa ya, ya bentuknya kalau benefit apa ya, upgrade ilmu segala macam itu hal yang biasa ya. Ini akan dapat hasil duit gitu. Jadi ketika memang nih usaha-usaha yang ada di Tasmin ini berjalan gitu ya, brandingnya bagus, terus akhirnya terjadi penjualan, ada apa ya, mekanisme dari itu yang disisihkan, yang nanti akan kita bagikan di SHU, di sisa hasil usaha setiap tahun gitu. Jadi ini yang kalau kita bilang ini ya, insya Allah sih konsep baru yang mungkin saat ini mungkin masih satu-satunya di Indonesia gitu ya. Terus didelegasikan untuk mewujudkan sinergi. Jadi sinergi kita ini memang harus ada manfaat gitu. Harus ada saling menguntungkan dari para anggotanya yang memang prinsipnya gotong royong gitu. Jadi ketika Anda gabung di sini, yuk kita berangkulan tangan, tercipta sebuah ekosistem yang baik gitu ya. Terus nanti produk-produk ini juga akan terdistribusi, produk Anda juga akan kita bantu branding, ada kita fasilitasi dengan event, ada mekanisme itu, terus akhirnya produk Anda laku dan menyisihkan budget marketing gitu ya ke kita akan kumpulkan, kita akan bagikan lagi di setiap akhir tahun gitu. Jadi ya ini kita sebuah konsep yang memang simple tapi langsung teraplikasi gitu loh, bukan hanya teori aja, yang insya Allah didukung dari kolaborasi dari beberapa pihak gitu ya. Tadi yang ada usaha-usaha tadi, perusahaan-perusahaan tadi ada segala macam, yang insya Allah ini tasnya akan jadi sebuah pilihan menuju sukses gitu. Dalam artian simple, Anda punya branding, bisa Anda punya produk, bisa kita bantu branding kan. Anda punya ini yang sekarang aduh susah segala macam, kita bantu di event-event kita. Anda punya apa nih, punya potensi, yuk gabung di kita untuk bisa mensupport apa sih yang bisa dioptimalkan di sini gitu. Nah, ketika ini teroptimasi semua, berarti kan nanti kan ada value, ada nilai, ada income, ada budget gitu. Nah, budget itu kita sisihkan sedikit yang nanti akan kita bagikan lagi menjadi sebuah SHU gitu. Jadi ini sebuah, kalau saya bilang ini sebuah konsep baru yang insya Allah akan jadi solusi untuk kita bersama. Nah, visinya adalah berbuat nyata dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Jadi memang langkah-langkah yang kita lakukan, kita hanya tidak mau hanya teori aja, yuk kita berbuat nyata. Contoh tadi, cukup gabung, Anda akan dapat langsung fasilitas untuk bisa buka usaha tour travel, PPOB, multi payment, ekspedisi, dan lain-lain. Jadi itu langsung diberikan dan teman-teman langsung bisa jadi pengusaha itu. Jadi artinya kan ada peluang baru dong gitu. Terus juga ada produk-produk yang memang ketika memang teman-teman ikut terjun menjadi reseller dan segala macam, akan ada profit dan benefit yang teman-teman hasilkan, otomatis akan jadi income keluarga ya. Insya Allah sedikit demi sedikit angka kemiskinan yang terjadi saat ini akan menjadi berkurang gitu. Menjadi institusi yang mempunyai prinsip keteraturan, pelayanan paripurna menuju masyarakat mampan dan sejahtera. Jadi yang harus kita pahami bahwa di sini prinsip kita adalah melayani. Prinsipnya adalah melayani, tapi dengan aturan-aturan yang yang sudah kita buat, jadi biar tidak terjadi crash di lain kesempatan. Jadi makanya kenapa kok jadi akhirnya jadi ke koperasi segala macam, karena memang kita mau semuanya teratur, nanti ujung-ujungnya ada SHU yang dibagikan, dan itu memang juga secara legal itu memang konsepnya memang seperti itu. Jadi kita mau maju, mau sejahtera, tapi kita pakai aturan yang memang baku lah, yang bagus. Jadi semuanya teratur gitu ya. Terus kita bisa melayani semua masyarakat Indonesia khususnya. Nanti ke depan kalau memang Indonesia sudah selesai, kita bisa buka akses ke Asia dan lain-lain. Menjadi wadah dalam tuangkan ide, inovasi berlandasan hukum dan tata nilai yang berlaku di masyarakat luas. Jadi yuk, kalau memang misalnya ada teman-teman punya ide, punya inovasi,
ayo kita tuangkan bareng di sini. Kita berangkulan tangan, kita bisa optimasikan, mudah-mudahan ini akan jadi jalan kebaikan untuk kita semua. Misinya membentuk institusi yang berasaskan kepribadian, berprinsip paripurna melayani, penuh inovasi, serta selalu taat dengan aturan yang berlaku dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam entaskan kemiskinan. Jadi kita mau nih semua transparan, kita mau ini terdata dengan baik. Makanya nanti ketika teman-teman gabung, ini nanti ada formulir yang memang harus ditandatangani, harus di print dulu, bahkan nanti ada ketika teman-teman mau jadi perwakilan pun nanti ada fakta integritas yang harus di atas materai gitu. Jadi kita mau semuanya mau ini panjang, mau ini baik, jadi kita mau benar-benar ini on the track, sesuai dengan taat dengan semua aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, ini kita punya program-program unggulan. Salah satu program unggulan pertama adalah cukup teman-teman jadi anggota, teman-teman sudah punya potensi dapat sisa hasil usaha setiap akhir tahun. Tadi yang sempat saya jelaskan tadi di awal ya. Jadi SAU-nya dapat dari mana? Ya tadi karena memang kita punya produk-produk, kita punya usaha-usaha yang di dalamnya itu nanti akan disisihkan budgetnya gitu ya. Nah, di situ nanti akan kita kumpulkan setiap akhir tahun, kita bagi ke anggota. Jadi cukup jadi anggota, pertama yang jelas akan langsung dapat benefit senilai 1,799, jadi 1,8 juta. Nah, terus yang kedua ada dapat bagi hasil setiap akhir tahun. Kita juga memberikan voucher diskon 50% untuk Propolife. Jadi nanti teman-teman ketika memang misalnya konsumsi Propolife atau mungkin ya mau beri ke keluarganya itu ya, ini beli Propolife itu cukup bayar 50%, tapi cuma satu voucher ya setiap bulan. Jadi kita berikan setiap bulan, bukan hanya di awal aja. Jadi setiap bulan kita akan kasih diskon khusus untuk anggota itu 50%. Terus kita juga ada produk Kaisar Coffee, itu juga kita akan berikan voucher potongan senilai 200.000. Coba. Dan nanti ketika nanti produk-produk kita atau mungkin ada teman-teman yang nitip jual produk kita yang kita optimalkan nanti, karena konsep kita ke depan juga kita nanti planningnya ada marketplace gitu ya, yang produk-produk teman-teman bisa pasarkan di situ. Nah, itu kan pasti teman-teman kan juga ngasih benefit ke kita ya, ke Tasmin berupa diskon. Nah, itu diskonnya akan kita kembalikan lagi dalam bentuk voucher. Pastinya nggak mungkin semua ya. Jadi misalnya dari teman-teman kasih diskon 30%, kita akan kembalikan 25%. 5%-nya akan kita bagi lagi untuk operasional dan untuk SAU gitu. Jadi teman-teman yang punya produk, teman-teman yang punya usaha, ini bisa juga ikut andil dalam membantu kita untuk penyediaan dari produk maupun dari jasa yang akan kita coba kembangkan bersama, gitu ya. Terus kita ada juga nanti ada project bagi hasil, jadi nanti project-project yang kita lakukan bersama, gitu ya. Nah, nanti kita akan bikin mekanisme yang ada bagi hasilnya. Contoh misalnya begini, ini kan kebetulan kita sudah intens dengan Stinky ya. Jadi ketika nanti Stinky mengadakan konser, ini mungkin akan jadi konsep pertama di mana kalau dulu orang mau nonton pertunjukan itu kan harus beli tiket ya. Kalau dulu cuma hanya beli tiket biasa aja, tetapi konsep nanti yang akan dilakukan sama Stinky adalah tiketnya itu cukup beli produk. Produknya tentu tadi produk-produk yang memang sudah ada di Tasmin ya. Jadi dia cukup beli produk, dia bisa ngikut nonton Stinky gitu. Nah, artinya kan berarti misalnya Stinky katakanlah mau dia konser di 5 kota gitu ya. Katakanlah targetnya satu kota ada 2.000 pengunjung misal. Berarti kan ada 10. Nah, ada 10.000. 10.000 itu kan berarti dia nggak mungkin dong misalnya ke kota A dia harus nanti balik lagi ke Jakarta ambil lagi 2.000, kan enggak. Jadi sekali berangkat dia bawa 10.000, bahkan mungkin dia spare 2 kali lipatnya misalnya 20.000. Nah, berarti otomatis karena memang konsepnya produksi, konsepnya produk, berarti kan harus ada produk yang diproduksi dong. Nah, produk yang diproduksi itu 10.000 maupun 20.000 itu
itu bisa nanti akan kita seperti kayak tawarkan ke teman-teman, yuk ini kita ada project nih, produk yang akan nanti dibikin sama Stinky, dan ini kan tidak menutup kemungkinan ada band-band lain, ada artis-artis lain yang juga akan melakukan hal itu gitu, karena kan ini kan sebuah terobosan dari konsep pertunjukan itu sendiri kan. Jadi akhirnya wah ini ada project nih untuk penyediaan produk tadi 10.000 maupun 20.000 pieces, nilainya katakanlah 1 miliar misal. Nah ini konser ini berapa lama? Oh 1 bulan, prepare-nya sebulan, untuk evaluasinya sebulan, berarti 3 bulan nih. Dalam waktu 3 bulan butuh waktu butuh dana 1 miliar. Nah ini nanti kan kita lempar ke anggota, siapa yang mau ikut berpartisipasi. Nah ketika teman-teman berpartisipasi kan jadi seolah-olah teman-teman ini sebagai investor kan. Jadi teman-teman seperti kayak produser gitu yang membiayai dari mekanisme pertunjukan itu gitu. Jadi oke, dari pihak Stinky mau ngasih berapa nih dari hasil yang nanti akan digulirkan selama 3 bulan ini. Katakanlah Stinky mau ngasih 10% atau mungkin 20% atau mungkin 30%. Nah itu nanti budget itu yang akan kita berikan ke anggota. Jadi artinya ada project-project yang bisa kita kerjakan bersama, dan ini kan kalau ngomong ternyata di Stinky ini sukses, tidak menutup kemungkinan loh band-band yang lain, artis-artis yang lain juga melakukan hal yang sama. Nah ketika itu terjadi, berarti kan otomatis kan ada project-project yang akan kita ciptakan, dan itu project-project real ya, bukan project-project yang abal-abal yang kita nggak tahu, wah ini hanya cuma planning doang segala macam, yang akhirnya ketika kita invest ya zong gitu. Nah ini project-project yang memang sudah nanti kita verifikasi, oh ternyata emang projectnya real, hitungannya jelas. Karena kalau ngomongin pertunjukan band itu kan ya cuma beli tiket yang hanya kertas doang aja, mereka rela ngeluarin ratusan bahkan sampai jutaan, sampai puluhan juta gitu loh. Apalagi cuma hanya beli produk, mereka bisa nonton idola mereka gitu kan. Nah ini kan sebuah konsep yang itu udah pasti, produk itu pasti laku gitu loh. Nggak mungkin enggak, orang biasanya mereka cuma tinggal jualin tiket kosong aja, artinya tiket kertas saja laku, apalagi sekarang ada produknya gitu. Jadi proyek-proyek inilah yang akan nanti kita gulirkan juga. Teman-teman siapa yang mau ikut andil dalam proyek ini, kalau ikut ada bagi hasilnya sekian gitu. Jadi nanti semuanya kita umumkan di website, kita umumkan di grup gitu ya. Semua legalitasnya, kerjasamanya, MOU-nya segala macam kita. Jadi kalau misalnya kerjasama mau ikut andil ya monggo, kalaupun enggak apa-apa gitu. Terus berikutnya kita juga ada kopdar rutin, baik offline maupun online yang akan kita selenggarakan. Kita juga ada coaching, ada mentoring dan online. Nah, kita juga akan bikin acara-acara seperti ini, akan continue dan berkelanjutan gitu ya. Nah, jadi kalau di mana-mana registrasi ya tidak ya cuma hanya dapat ID doang gitu ya. Ya registrasi hanya sebagai kebanggaan menjadi anggota doang. Kalau di sini registrasinya udah langsung untung teman-teman. Jadi registrasi menguntungkan. Karena apa? Teman-teman cukup bayar registrasi 150.000, otomatis langsung akan dapat produk senilai 300.000 di bentuk Propolife. Jadi kalau teman-teman nggak percaya benar nggak sih Propolife harganya 300.000, teman-teman silahkan cek sendiri di official websitenya di aneapropolife.com. Jadi dari situ aja teman-teman udah untung kan. Saya bayar 150 tapi kok dapatnya 300.000 gitu. Terus yang kedua, teman-teman akan langsung kita kasih sistem keagenan, tour travel, multi payment, multi ekspedisi yang tadi saya ceritakan senilai 1,5 juta, dan teman-teman otomatis langsung bisa jadi pengusaha. Silakan manfaatkan. Mau jualan pulsa monggo, mau buka ekspedisi monggo, mau jual tiket monggo gitu. Jadi ini yang kita sampaikan bahwa kita mau ini sebuah langkah nyata untuk mengentaskan kemiskinan. Ya otomatis kita harus ada konkret dong yang kita berikan gitu. Nah, makanya kalau di bahasa kita ketika gabung di sini tidak ada kata rugi. Yang ada untung dan untung. Nah, belum potensi yang akan dihasilkan nanti di akhir tahun kita akan dapat SAU gitu. Gitu. Nah, fasilitas yang akan kita berikan, kita nanti akan bikinkan flyer, bikinkan materi-materi, kita akan berikan mekanisme offline online gitu ya. Kita akan berikan voucher-voucher tadi. Jadi kita akan berikan diskon 50% untuk Propolife tiap bulan gitu ya.
tapi untuk satu orang satu ya. Terus juga nanti untuk di produk Kaisar juga sama, kita akan kasih satu orang satu voucher. Nanti bentuk penutupannya adalah barcode karena sistem semua lagi kita create gitu ya. Nanti kita juga ada marketplace segala macam, nanti teman-teman yang punya produk bisa di situ. Nanti juga teman-teman akan kita bikinkan voucher dari produk teman-teman sendiri, jadi nanti bisa dioptimalkan. Jadi pada intinya konsep ini adalah dari, oleh, untuk anggota. Branding yang akan kita lakukan yang tadi sudah saya singgung, salah satunya adalah nanti kita bikin konser yang dimana support by-nya itu ada Tasmin Asia, ada produk-produk Tasmin Asia. Kita juga akan main iklan karena memang kemarin kita bersama tadi PT Media Solusi Utama itu kita sudah ambil slot di beberapa publis ya, beberapa perusahaan publis. Salah satunya bocorannya adalah nanti produk kita ini akan masuk di iklan di Kompas TV gitu ya, Kompas Group. Jadi kita juga akan berikan ID gitu ya ke teman-teman, ID card. Jadi biar brandingnya makin naik, otomatis ketika teman-teman bergabung di sini punya produk pun akan kita bantu itu. Nah, mungkin ini konsep yang pertama kali juga gitu ya. Jadi ada sebuah produk yang nanti akan muncul di video klip gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah kemarin proses pembuatan video klipnya Stinky sesuatu di balik hujan, insya Allah nanti ini jadi single yang bakal hit gitu ya, berkat bantuan teman-teman juga untuk memperkenalkan, oh ini Sting ada ini baru loh, ada single baru, ini lagunya keren-keren, udah ngeluarin album baru, ini juga vokalisnya sekarang ada Bang Yoda. Nah ini ada konsep baru yang nanti di video klip itu akan muncul produk kita, produk Tasmin itu. Di situ ada Propolife, ada Kaisar, dan ke depan bukan hanya nanti Sting kita, ada beberapa yang nanti akan kita coba buka kerjasama juga dengan mereka yang prinsipnya saling menguntungkan gitu. Jadi kita mau nih, kalau selama ini kan kita hanya sebagai penonton gitu ya. Nah teman-teman musisi pun, Stinky pun ingin memberikan sesuatu ke teman-teman lewat karya mereka, lewat peran mereka, lewat sumbangsi mereka. Jadi ini apresiasi terbesar luar biasa dengan teman-teman Stinky. Terima kasih Bang Irwan, terima kasih Bang Yoda, terima kasih Bang Nono, terima kasih Bang Edi yang support kita untuk membantu dan ikut langsung dalam program mengentaskan kemiskinan. Terima kasih. Dan kita juga akan bikin acara-acara seperti ini ya, seminar, acara-acara pelatihan, acara-acara segala macam yang dalam bentuk offline maupun online. Nah, tadi komunitas sudah, branding sudah, event nanti yang konser juga nanti akan kita bikinkan dan segala macam. Terus yang terakhir kita ada namanya marketing, ada mekanisme penjualan. Jadi dari mekanisme itulah nanti sebenarnya pundi-pundi ini akan muncul gitu ya, yang nanti akan kita bagikan menjadi SAU. Nah saat ini baru kita keluarkan, kita baru punya eksklusif produk itu ada Propolife, dan yang kedua ada Kaisar Coffee. Nah ini Kaisar Coffee juga luar biasa, bukan kopi kaleng-kaleng, tagline-nya adalah kopi Kaisar masa kini. Nah, jadi kopi kaisarnya masa kini atau kopi sultan masa kini gitu ya. Jadi ini juga insya Allah akan jadi primadona juga, Propolife juga. Jadi dari penjualan itu nanti akan kita sisihkan, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana ini akan bermanfaat untuk teman-teman dalam bentuk SAU. Jadi nanti ada produk-produk yang lain ya teman-teman ya. Ada produk-produk yang lain, nanti ada skincare, ada juga nanti produk untuk khusus wanita gitu ya, untuk glowing, untuk bikin montok, bikin singset, jadi suaminya juga pada betah gitu. Terus juga nanti kita ada produk yang ketika minum itu bisa nanti buat detoksifikasi usus gitu ya. Jadi artinya perut buncit, terus juga kotoran-kotoran yang ada di usus, sumbatan-sumbatan itu juga nanti akan kita keluarkan. Jadi insya Allah kita sudah ada beberapa list produk yang alhamdulillah BPOM-nya juga sudah lengkap, yang siap dikeluarkan gitu ya. Jadi nanti satu persatu
insya Allah kita akan jadi apa ya, marketplace untuk produk-produk itu. Terus juga nanti teman-teman ketika ada punya produk, ada punya usaha, juga silahkan kontak kita, kerjasama dengan kita akan bantu marketing kan. Nah, event, kenapa kok kita pede ngomong event? Karena klub pengusaha sendiri di pengusaha wisata maupun di tadi ya di PT Pengusaha Indonesia Mandiri sebelumnya memang sudah melakukan event-event. Jadi kita sudah pernah bikin UKM naik kelas di 2007, kita bikin family gathering di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik gitu ya. Kita juga pernah bikin event Indonesia Hydrogen Club gitu ya. Ya alhamdulillah pesertanya bisa sampai 500 bahkan lebih gitu. Terus kita juga sempat juga pernah bikin event yang alhamdulillah ikut menjadi pembicara di pembekalan Putri Pariwisata. Kita juga masuk ke sekolah, kita masuk ke kampus, kita coaching untuk perusahaan-perusahaan, anggotanya, untuk karyawannya gitu ya. Alhamdulillah. Kita juga punya event, punya konsep di klub pengusaha itu ada namanya TKP, Talkshow Klub Pengusaha. Jadi di situ ketika memang ada teman-teman yang punya usaha tadi ya, punya UKM yang mau growth gitu ya, mau coba bikin branding, kita akan bikin kayak konsepnya wawancara gitu, talkshow, nanti dikupas tuntas, dan nanti kita akan upload ke media yang sudah terintegrasi dengan kita, YouTube dan lain-lain, yang mudah-mudahan akan membantu dari sisi branding ya kan, orang akan ternyata usaha ini bagus ya, ternyata produk ini bagus ya, segala macam gitu. Jadi kita sudah punya konsep itu dan sudah berjalan, namanya TKP. Kita juga sudah biasa bikin kopdar gitu ya, yang memang sifatnya ketemu langsung. Kalau memang masih pandemi dan ada pembatasan ya mau nggak mau kita juga online. Kita juga pernah ikut di pameran distributor, kita juga sebagai pembicara, sinergi dengan ormas dan lembaga-lembaga lain juga kita sudah lakukan gitu. Terus kita bikin UKM branding, kita juga bikin kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Waktu itu kita juga meliput kegiatan ada perpustakaan jalanan anak-anak mahasiswa di Subang gitu. Jadi alhamdulillah semuanya sudah berjalan dan sudah ada bentuknya gitu. Jadi bukan hanya sekedar konsep, tapi ini sudah berjalan dan ini tinggal dioptimalkan aja di Tasmin. Nah, ini nanti kita juga akan bikin program-program, karena memang tadi ya pengusaha wisata, klub pengusaha ini kan ada program-program wisata ya. Jadi selain kita mengenalkan destinasi wisata yang ada di Indonesia, ini kita juga mau ada mekanisme mengangkat produk-produk lokal gitu ya, dalam bentuk goodie bag. Jadi nanti ketika orang daftar misalnya paket tur ke Bali gitu, kita siapin goodie bag. Misalnya ada teman-teman yang mau memperkenalkan produknya, atau mungkin nih saya produknya budgetnya sekian, ya udah nanti kita masukkan jadi goodie bag. Jadi otomatis bukan hanya sekedar jalan-jalan, tetapi di dalam situ ada value-value yang bisa kita perkenalkan ke masyarakat secara tidak langsung. Atau mungkin nanti jalan-jalannya tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi nanti di sana ada sesi coaching yang nanti akan diisi sama teman-teman gitu ya, untuk memperkenalkan produk atau mungkin memberikan materi-materi ketika memang ada inovasi-inovasi terbaru yang bisa kita maksimalkan bersama gitu ya. Jadi program-program ini sudah berjalan semua teman-teman. Jadi paket Dieng, Labuan Bajo, Derawan, Belitung semuanya sudah ada. Jadi tinggal nunggu COVID ini selesai, program ini akan kita gulirkan dengan sinergi dan kolaborasi yang akan kita ciptakan di Tasmin Asia. Nah ini kita profil kita kemarin udah beberapa kali mengadakan jelajah 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand, dan ini juga akan kita nanti bikinkan paket, bahkan nanti bisa jadi tidak berbayar. Nanti dalam artian misalnya ada teman-teman yang ternyata memang kontribusi bagus segala macam, mungkin kita akan bikinkan sebuah mekanisme yang yuk kita jalan-jalan ke sana gratis gitu, atau dengan mekanisme tertentu lah kita ciptakan gitu ya, kita konsepin. Nah ini kita usaha-usaha yang memang
bisa kita sinergikan, bisa kita promokan, bisa kita bantu optimasi, ya kita nanti akan adakan kunjungan segala macam. Fotograf, saya adalah konten kreator dan filmmaker. Atas terbentuknya Tasmin Asia, sukses selalu dan mendunia. Hai, saya Yoda, ucapkan selamat dan sukses. Halo, saya Mas Tinggi. Selamat sukses Tasmin Asia. Semoga makin jaya, maju, mantap. Saya Distinggi, mari bergabung di komunitas Tasmin Asia. Jangan lupa minum Propoline. Hai, kami dari Tinggi dan Propolife menjaga kami dari berbagai penyakit dan juga virus. Jangan lupa minum Propoline. Ini single terbarunya dari Stinky, teman-teman. Keren ya lagunya ya. Mudah-mudahan bisa diterima, teman-teman juga nanti bantu untuk sosialisasikan lagunya ya. Jadi sinergi itu full energi. Nah, ini teman-teman, jadi alhamdulillah program kita ini didukung banyak, karena kebetulan di klub pengusaha tadi saya sampaikan sudah berjalan dan sudah banyak menangani usaha-usaha yang sudah eksis selama ini. Jadi insya Allah, yuk mari kita bergandengan tangan, kita optimalin bareng-bareng, bismillah bareng-bareng untuk bisa berkarya nyata untuk negeri tercinta kita. Dan yang terakhir, kita hari ini masih membuka kesempatan untuk teman-teman menjadi perwakilan di setiap daerah. Jadi targetnya setiap satu kota, satu kabupaten itu ada satu perwakilan, untuk memudahkan koordinasi, untuk memudahkan informasi ini biar terserap dengan baik. Jadi biar masyarakat luas juga bisa menikmati, bukan hanya teman-teman di perkotaan aja yang bisa menikmati, dapat produk murah, dapat fasilitas tadi untuk aplikasi usaha baru gitu. Jadi yuk kita bergandengan tangan, mumpung ini ada peluang jadi perwakilan juga yang nanti ada benefit untuk ada budget supportnya, ada budget operasional, ada budget royalti segala macam yang kita siapkan untuk teman-teman semua, karena kami tidak mungkin berjalan sendiri. Jadi yuk kita bareng-bareng untuk ciptakan sebuah karya nyata. Mudah-mudahan ini akan jadi solusi bersama untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kesalahan, jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan menjadi salah satu solusi yang selama ini mungkin lagi dicari sama kita bersama. Semuanya ini dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya menuangkan ide ini, hanya menyampaikan, karena hakikatnya kita hanya sebagai penyampai aja. Terima kasih atas waktunya. Saya Anggun Budi dengan rendah hati mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.